Saudara, perang Iran versus Israel Amerika Serikat memasuki babak baru. Target serangan kini tidak lagi hanya menyasar fasilitas militer, melainkan juga ke sumber-sumber energi di sekitar negara Teluk. Lantas apa dampak yang mungkin akan dirasakan Indonesia dalam situasi yang semakin memanas? Kita bergabung melalui sambungan Zoom dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Dina Sulaiman. Bu Dina, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Medok. Bu Dina, setelah militer Amerika Serikat pekan lalu menyerang Pulau Khark yang menjadi pusat ekspor minyak utama Iran, kini Iran juga kian intensif menargetkan fasilitas energi di Timur Tengah. Apakah ini akan semakin memperluas konflik, Bu Dina? Iya, tentu saja dampaknya sebenarnya ini ya luar biasa dari sisi bahwa sepertinya negara-negara Teluk juga tidak menyangka bahwa Iran akan memberikan balasan yang sedemikian masif ya. Meskipun sebelumnya Iran itu sudah berkali-kali mengatakan kalau ini ya infrastruktur minyaknya dan gasnya diserang pasti akan membalas dengan setara. Selain di Pulau Khark kan juga ada serangan dari Israel ke South Pars ya. Ini kilang gas terbesar milik Iran. Dan kemudian akhirnya Iran memberikan balasan dengan menyerang beberapa infrastruktur energi ya di negara-negara Teluk. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Arab Saudi itu juga sudah memberikan balasan yang keras juga ya, pernyataan keras bahwa kalau perlu akan menyerang. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau negara-negara Teluk kemudian bergabung bersama Amerika Serikat untuk melakukan serangan balasan. Kalau itu terjadi tentu akan besar ya eskalasinya. Tapi saya pikir dengan situasi saat ini ketika melihat bahwa Amerika Serikat sebenarnya juga sudah mulai kehabisan amunisi, ini diakui sendiri oleh pihak Amerika Serikat, maksudnya bukan pemerintah ya, tapi orang-orang di luar pemerintah, dan kemudian juga bagaimana Amerika Serikat ternyata tidak berhasil melindungi negara-negara Teluk tersebut dari rudal dan drone yang dikirim Iran. Saya memprediksi negara-negara Teluk ini juga tidak punya keberanian juga ya untuk betul-betul bergabung dalam perang, karena sekarang saja situasinya sudah berat buat mereka secara ekonomi, apalagi kalau betul-betul berperang. Oke. Kalau kita lihat juga kan perubahan pola serangan ini apakah akan meningkatkan eskalasi di Timur Tengah secara intensif? Ya, kalau dari sisi Irannya ya, kalau dari sisi Irannya kan dia selalu menyatakan, para pejabatnya juga Menlunya itu kan mengatakan bahwa kalau diserang akan dibalas, sehingga artinya situasi ini sangat bergantung, eskalasi akan sangat bergantung pada sikap dari Amerika Serikat dan Israel sebagai ini ya penyerang pertama. Dan kalau kita lihat bagaimana situasi ini sudah sangat berat, ini kan sebenarnya situasinya lebih ke ini ya perlawanan terhadap imperialisme global ya. Jadi yang dilawan oleh Iran itu imperialisme. Apa beda imperialisme dengan kolonialisme? Kalau kolonialisme itu si kolonial itu ingin menguasai wilayah atau teritori, sementara imperialisme itu ingin menguasai sistem perdagangan, sistem ekonomi, aliran modal di antara berbagai kawasan. Nah, Amerika selama ini berperan sebagai imperialis itu ya, dia mengontrol semua ekonomi global dengan penguasaan dolarnya, dengan hegemoni dolarnya. Dan saat ini ketika Selat Hormuz ditutup oleh Iran dan hanya beberapa negara saja yang boleh, dan itu pun dengan syarat kalau membayar dengan yuan, ini menunjukkan bahwa Iran sudah berusaha mengguncang sistem ekonomi yang selama ini didominasi oleh Amerika Serikat atau Barat. Nah, ketika ini terus-menerus terjadi, situasinya berat sekali ya. Jadi tidak sekedar ekonomi, tidak sekedar militer, tapi juga ekonomi. Saya pikir ini akan memberikan pukulan yang sangat berat kepada Amerika dan negara-negara Barat, sehingga sangat mungkin ya ini yang akan memberikan peluang bahwa Amerika ini ya memutuskan untuk berhenti menyerang, sehingga situasinya bisa deeskalasi. Tapi selama Amerika Serikat berkeras melakukan penyerangan, apalagi yang dibombardir selalu ini ya sipil ya, baik itu gedung sipil ataupun infrastruktur gas dan minyak, ya situasi akan terus tereskalasi. Oke, Bu Dina, Menlu di kawasan Arab kan juga sudah menyerukan bakal menggunakan kekuatan militer
Jika diperlukan, seberapa serius Anda menilai pernyataan ini terhadap peningkatan ketegangan di Timur Tengah? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu ya, sebenarnya kan negara-negara Teluk ini militernya memang di atas kertas itu unggul ya, artinya Mhm, mereka punya fasilitas militer yang luar mhm. biasa, tapi itu disuplai oleh Amerika Serikat, sehingga artinya kemampuan mereka pun juga bergantung pada Amerika. Di saat ini justru Amerika Serikat betul-betul kewalahan karena ini ya pangkalan pangkalan militer mereka yang ada di negara Teluk, kemudian juga suplai amunisi, Mhm, cadangan interseptor itu semua sudah jauh berkurang di 21 hari perang ini. Untuk meminta tambahan produksi itu tidak secepat yang diinginkan tentu saja. Sehingga pertanyaan besarnya dengan cara apa negara-negara Teluk ini kemudian betul-betul berperang melawan Iran ketika situasinya mereka sendiri militernya sangat bergantung pada suplai mhm, dari Amerika Serikat. Nah itu, jadi kalau saya pikir ya ini tidak ini hanya berupa retorika ya karena memang mereka betul-betul sudah ya apa ya istilahnya sudah tertekan sekali ya dengan situasi ini. Mereka itu kan sebenarnya tidak ingin perang ya. Artinya mereka juga tahu bahwa ini mhm, merugikan ekonomi mereka sendiri dan juga perang ini kan sebenarnya juga bukan untuk membela negara Teluk ini. Mereka tahu betul bahwa ini sebenarnya untuk mhm, Israel. Sehingga buat mereka itu mhm. dilematis banget. Tapi tentu pernyataan diplomatik ya wajar ya kalau harus disampaikan dengan nada yang keras. Mhm, oke. Bicara soal negara-negara Teluk kan di satu sisi menghadapi ancaman keamanan ya Bu Dina, namun di sisi lain kan keterlibatan dalam perang ini bakal memicu reaksi negatif terutama di dunia Islam. Kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa terjadi Bu Dina Anda lihat? Ya, kalau kita melihat ini ya sentimen dari dunia Islam, bagaimana publik ya itu ternyata berbeda dengan para elit. Kita melihat bagaimana ya saya melihatnya dari ini ya media sosial. Kalau yang namanya publik kelihatan sekali betul-betul mendukung Iran ya. Banyak sekali yang mendukung Iran untuk melakukan serangan kepada pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk ini, plus juga menyerang ke Israel karena keprihatinan dunia Islam itu sudah Mhm, betul-betul jelas ya bagaimana selama 2 tahun lebih sejak 2023 itu Gaza digenosida tapi tidak ada yang bisa melakukan langkah nyata untuk menghentikan Israel gitu. Sekarang muncul Iran yang berani untuk melakukan serangan langsung. Tapi mhm, kemudian masalahnya kan opini publik berbeda ya dengan elit karena elit punya kepentingan-kepentingannya sendiri. Saya pikir dari sisi ini juga ada peluang, ada kemungkinan terjadi ini ya ketegangan di dalam negeri mereka masing-masing. Sekarang saja misalnya di Uni Emirat Arab itu sudah ada larangan misalnya untuk mempublikasikan ini ya kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ini kan menunjukkan adanya upaya untuk menutupi informasi dan mengkhawatirkan adanya gerakan-gerakan yang membahayakan posisi pemerintah di negara tersebut. mhm. Artinya pada akhirnya ini menjadi ujian ya bagi rezim-rezim monarki Teluk ini apakah mereka masih terus tunduk pada Amerika Serikat yang jelas-jelas berlawanan dengan kepentingan nasional mereka, dengan keinginan bangsa mereka, dengan harapan opini publik mereka, atau ya mereka berpihak kepada yang diinginkan oleh masyarakat dalam Mhm. hal ini yang kita sebut dunia Islam tentu ya sebagian besar juga ada di tanah mereka ya umat Muslim sedunia juga kita di Indonesia semuanya berharap agar Palestina merdeka dan perjuangan Iran ini melawan Amerika Serikat dan Israel itu kan sebenarnya satu paket ya dengan urusan Palestina. Seandainya Iran tidak memberikan bantuan persenjataan kepada para pejuang Palestina, Mhm, kepada Ansarullah Yaman atau kepada mhm. Hizbullah Libanon, itu Iran nggak akan diserang seperti sekarang. Tapi Iran diserang dan sebelumnya puluhan tahun diembargo karena posisi kebijakan luar negerinya yang terus-menerus memberikan bantuan kepada perjuangan anti Israel itu Mhm, ya. mhm. Oke, selain serangan langsung yang menggunakan drone, Budina sejak hingga rudal sejak awal Iran memang menggunakan tekanan tidak langsung melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz. Nah, kemudian apakah strategi ini Anda lihat efektif untuk bisa menekan Amerika Serikat dan juga Israel?
Saya pikir ya, tadi yang saya sampaikan mengenai imperialisme ya, sebenarnya kan yang terjadi di Timur Tengah ini adalah hegemoni dan dominasi ekonomi dari Amerika Serikat, terutama dengan dolarnya, makanya disebut petrodolar gitu ya. Sekarang Selat Hormuz ditutup dan Iran memilih siapa saja yang boleh lewat dengan menggunakan yuan, ini kan menunjukkan perlawanan terhadap petrodolar ini. Dan ini kalau terus-menerus terjadi itu akan melumpuhkan perekonomian di Amerika Serikat sendiri. Banyak sekali pengamat ekonomi dari Amerika Serikat yang memperingatkan ini akan menuju ke resesi ekonomi yang sangat berat buat Amerika dan secara global juga terjadi resesi ekonomi dan saya pikir ini betul-betul Trump akan ditekan ya dari oleh banyak pihak ya karena yang ketika ekonomi yang menjadi taruhan yang merasakannya itu semua pihak gitu ya, bukan hanya militer saja, bukan hanya elit yang melakukan perang, tapi semuanya termasuk rakyat kecil. Nah, ini saya pikir Indonesia juga bisa melakukan perannya di sini juga, yang memberikan tekanan juga kepada Amerika Serikat untuk segera menghentikan perang ini, karena memang pihak Iran itu kan merespon ya kalau Amerika Serikat menghentikan perang dan menuruti kehendak Iran, antara lain Iran itu kan sebenarnya bukannya tidak ingin gencatan senjata, tapi ingin perang dihentikan. Kalau gencatan senjata sewaktu-waktu nanti Iran akan diserang lagi. Tapi dia bilang kami inginnya perang dihentikan, ada jaminan nggak akan lagi diserang selamanya. Nah, Amerika Serikat sekarang yang harus melakukan pilihan. Oke, kalau gitu apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk bisa meminimalkan dampak perang di Iran untuk kondisi di dalam negeri? Kalau di dalam negeri tentu itu urusan ini ya Menteri Ekonomi, Menteri Perdagangan yang jelas perlu mitigasi yang jelas ya karena situasi ini kan tidak bisa diprediksi berapa lama tentu dan saat ini harga minyak dunia itu semakin naik dan Selat Hormuz ini bukan cuma urusannya juga bukan cuma minyak atau gas ya, ada urea, ada sulfur, ada petrokimia. Kebayang kalau ini ya pupuk terhambat, apa itu namanya persediaan pupuk terhambat karena suplai urea dari Timur Tengah juga terhambat. Tentu pertanian kita juga ada masalah. Artinya ini dampaknya tuh luas banget, tidak sebatas minyak dan gas. Artinya pemerintah betul-betul harus memikirkan kedaulatan ya, kedaulatan energi, kedaulatan pangan. Tidak bisa lagi terus menggantungkan situasi pada pasar global. Kalau kita berdaulat dari segala sisi, tentu apapun yang terjadi di luar kita tidak terlalu berdampak. Nah, langkah-langkah strategis ini, langkah strategis dan fundamental tentu perlu dilakukan oleh pemerintah, tidak sekedar sekarang ada konflik, sekarang ada masalah, lalu berusaha dicari solusi jarak dekat gitu ya, jangka dekat, tapi melupakan hal-hal fundamental yang harus betul-betul diperbaiki. Oke, baik. Terima kasih atas pandangannya di Breaking News Kompas TV hari ini. Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Ibu Dina Sulaiman. Sehat selalu, Bu Dina. Terima kasih Mbak Maido. Saudara, Breaking News Kompas TV, jeda sejenak, tetaplah bersama kami.